اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. Sumiler tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon
ilir lir ilir, tandure wasumilir, tak ico royo royo, tak sangguh temanten anyar. Bocah angon, penakno blimbing kui, lunyu penakno, kanggo basuh dodot iroro. Dodot iro, kumitir bedah ing pinggir, dondomono celumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, yo surako surak, iyo. Itulah tembang orang dusun, namanya ilir-ilir. Naskah yang diciptakan berabad-abad yang lalu ini seakan-akan sengaja dipersiapkan untuk menyumbang kemungkinan solusi bagi problem bangsa Indonesia di akhir abad 20. Bangsa yang sedang terancam perang saudara, disintegrasi, dan keberkeping-kepingan. Seandainya pun tidak terjadi apa yang ditakutkan sejak kejatuhan Kerajaan Majapahit dan Sabdu Palonoyo Genggong Sepoto, alias menyumpah. Bahkan sejak 10 abad yang lalu, tatkala Prabu Joyaboyo belajar kewaskitaan atau kasful hijab kepada Syekh Ali Syamsuddin mengenai wong Jowo kari separo, Cino Londo kari sak jodo, alias pribumi tinggal separo dan non pribumi tinggal sangat sedikit, maka keadaan objektif bangsa Indonesia di tahun 99 ini memang sangat potensial untuk itu. Seandainya pun tidak akan pernah terjadi perpecahan Indonesia Raya dari negara kesatuan menjadi negara-negara kecil atau berubah menjadi negara federasi dengan negara-negara bagian, maka sudah berulang kali terbukti bahwa disintegrasi sosial yang bertemakan kelas ekonomi, konflik agama dan suku memang sedang terus berlangsung dan sudah meminta korban sangat banyak nyawa dan harta benda. 3 macam pendekar. Pada tingkat masalah yang sudah sangat memuncak, para pemimpin negeri ini tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa mereka sanggup dan bersedia mengatasi masalah. Di mana-mana rakyat mengeluhkan 3 hal. Pertama, kapan krisis ekonomi dan politik berakhir? Kedua, kenapa lahir terlalu banyak kelompok politik sehingga mereka sangat kebingungan memilih? Ketiga, kenapa para pemimpin bertengkar terus dari pagi ke sore, dari sore ke pagi? Para pemimpin yang pandai-pandai, yang doktor-doktor, yang alim-alim, yang gagah-gagah dan hebat-hebat, tidak atau belum menunjukkan kependekarannya di depan hidung bangsanya. Pendekar yang tertinggi kesaktiannya adalah manusia yang bisa mengatasi persoalan. Pendekar yang rata-rata kesaktiannya belum tentu sanggup mengatasi persoalan, namun ia selalu berupaya untuk tidak menjadi masalah bagi bangsanya atau tidak menambah ruwetnya persoalan. Para pendekar yang tampil sejauh ini adalah tokoh-tokoh yang bukan saja tidak mampu mengatasi persoalan, tapi bahkan untuk tidak menjadi masalah dan tidak menambah persoalan pun mereka tidak mampu. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih bisa menghibur diri dengan melantunkan tembang orang-orang dusun yang tidak pintar-pintar seperti kita. Akan sembuhkah luka bangsa ini? Bisakah luka yang teramat dalam ini akan sembuh? Mungkinkah kekecewaan, bahkan keputusaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara-saudara kita akan pada suatu hari kikis? Kapankah kita akan bisa merangkak naik ke bumi dari jurang yang sedemikian curam dan dalam? Benar tahukah kita apa yang sesungguhnya kita alami? Sungguh pahamkah kita apa yang sesungguhnya kita sedang kerjakan? Mengertikah kita ke cakrawala mana sebenarnya kaki kita sedang melangkah? Sistem nilai apakah yang kita pilih untuk mengerjakan gegap gempita yang kita sebut reformasi ini? Demokrasi, sosialisme, Jawaisme, Islam, Protestanisme, Yahudisme, Serabutanisme, kebencian,
dendam, atau apa? Tak kunjung kita mengerti. Ilir-ilir, Kanjeng Sunan Ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri, namun tak kunjung sanggup kita mengerti. Sejak 5 abad silam, syair itu ia telah lantunkan, dan tak ada jaminan bahwa sekarang kita bisa paham. Padahal, kata-kata itu mengeja kehidupan kita sendiri. Alfa beta, alif bata kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tak terperi. Ilir-ilir, apa itu? Kipas-kipas keenakan? Atau ngilirlah, bangunlah. Indonesia itu penggalan sorga. Tandurewus sumilir tak senggo teman tan anyar. Menggeliatlah dari matimu, tutur Sunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun. Bangkitlah dari nyenyak tidur panjangmu. Sungguh negeri ini adalah penggalan sorga. Sorga seolah-olah pernah bocor dan mencipratkan kekayaan dan keindahannya. Dan cipratan keindahannya itu bernama Indonesia Raya. Kalau sampai kita mengalami krisis, di mana lagi letak masalahnya kalau tidak pada manusianya, perilakunya, akhlaknya, ketiadaan kepemimpinannya, kebrengsekan manajemen pemerintahannya. Panen kerakusan dan nafsu kuasaan ganti berganti. Kau bisa tanam benih kesejahteraan apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tak terkirakan. Tak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Bisa engkau selenggarakan dan rayakan pengantin-pengantin pembangunan lebih dari yang bisa dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Belum lagi kalau engkau nanti menyaksikan apa yang sebenarnya diamanatkan oleh para aulia pemelihara Pulau Jawa, bahkan oleh leluhur-leluhurmu yang justru engkau kutuk-kutuk. Belum lagi kalau engkau nanti menyadari bahwa negerimu ini bukan saja mampu dengan gampang membebaskan dirinya dari krisis dan hutang-hutang, namun bahkan bisa menjadi negeri adikuasa seandainya SDM kita tidak berkarakter tikus-tikus. Abrakadabra, sungguh kita memang telah tak mensyukuri rahmat sepenggal sorga ini. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen kerakusan. Pohon licin reformasi. Bocah angon, penekno belimbing kui. Sunan Ampel tidak menuliskan ulama, Pak Jenderal, intelektual, atau apapun lainnya, melainkan bocah angon. Beliau juga tidak menutur penekno sawu kui, atau penekno pelem kui, atau buah apapun lainnya, melainkan penekno belimbing kui. Belimbing itu bergigir 5, terserah tafsirmu apa gerangan yang dimaksud dengan 5. Yang jelas, harus ada yang memanjat pohon licin reformasi ini, yang sungguh-sungguh licin, sehingga banyak tokoh-tokoh yang kita sangka sudah matang dan dewasa, ternyata begitu gampang terpeleset, dan kini kebingungan bak layang-layang putus. Kita harus panjat selicin apapun, agar belimbing itu bisa kita capai bersama-sama. Bocah angon, penggembala bangsa. Dan yang memanjat harus bocah angon. Tentu saja, ia boleh seorang doktor, boleh seorang seniman, boleh kiai, jenderal, atau siapapun saja, namun dimilikinya daya angon. Kesanggupan untuk mengembalakan, karakter untuk merangkul dan memesrai semua pihak, determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian bersama, pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah angon tidak harus menjadi orang terdepan, tidak harus menjadi tokoh, bahkan tidak harus menjadi tokoh. Bocah angon adalah bapak bangsa yang siap jadi samudra, jadi angin, jadi rembulan, jadi kembang dan dedaunan, jadi apa saja, asalkan untuk kebaikan bangsanya.
Bocah Angon adalah pemimpin nasional dalam arti nurani dan ruhani, bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan. Bocah Angon adalah negarawan sejati, orang tua yang jembar, bukan lowo ijo yang gemagah, bukan Simorodra yang mengaum-ngaum seenak nafsunya sendiri.